Shin Tae-yong janji timnas Indonesia tampil maksimal lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa skuad Garuda akan bermain dengan segenap kemampuan saat menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melakoni laga krusial di grup C zona Asia, bertemu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 4 hari setelahnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Duel kontra Jepang, yang menjadi pemuncak klasemen dengan 10 poin dari 4 laga, dianggap sebagai tantangan terbesar. Jepang telah menunjukkan kekuatan mereka di grup C, sementara Arab Saudi menduduki peringkat ketiga dengan 5 poin. Di sisi lain, Indonesia saat ini masih berada di posisi kelima dengan 3 poin. Hasil dari 3 kali seri dan 1 kali kalah, Shin Tae-yong, yang kini tengah berada di Korea Selatan, mengungkapkan bahwa dirinya akan kembali dalam waktu dekat untuk mempersiapkan tim. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Chosun, ia menyatakan tekadnya agar tim tampil maksimal, terutama karena kedua laga ini akan dimainkan di kandang sendiri. Kami akan berjuang semaksimal mungkin karena ini adalah 2 pertandingan kandang, ucap Shin Tae-yong. Sampai titik darah penghabisan, kami harus bekerja keras. Namun, tantangan bertambah berat dengan absennya Ivar Jenner akibat akumulasi kartu kuning. Gelandang muda Jong Utrecht ini dipastikan tidak dapat memperkuat Indonesia saat menghadapi Jepang. Dengan motivasi penuh dari sang pelatih, skuad Garuda akan berusaha menampilkan performa terbaiknya demi meraih poin berharga. Kelvin Verdong mulai kehilangan posisi. Kelvin Verdong menghadapi situasi kurang mengenakan di klubnya, NEC Nijmegen, setelah mulai kehilangan tempatnya di tim utama. Meski tampil konsisten di awal musim sebagai starter tak tergantikan dalam 8 pertandingan pertama Eredivisie, peran Verdong kini terlihat bergeser. Namun, perubahan ini bukanlah dampak dari keputusannya membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdong sempat tampil membela Indonesia saat bermain imbang 2-2 melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan kalah 1-2 dari Tiongkok 5 hari kemudian. Sepulangnya ke klub, ia turun dari bangku cadangan dalam kemenangan 3-0 NEC Nijmegen atas SC Heerenveen pada 19 Oktober 2024, menggantikan Thomas Ouwejan di menit ke-73. Situasinya semakin terlihat saat NEC Nijmegen kalah 0-1 dari Almere City pada 25 Oktober 2024, di mana Verdong hanya dimainkan sebagai pengganti pada babak kedua. Pelatih NEC tampaknya lebih memprioritaskan Thomas Ouwejan sebagai pilihan utama di posisi bek kiri, sementara Verdong mengisi posisi bek kanan pada pertandingan tersebut. Sebagai pemain, saya bukan tipe yang akan membuat aksi individu, tetapi lebih berfokus pada kerja sama tim, memberikan umpan silang, atau sesekali menembak, ungkap Verdong kepada media Belanda, Forza NEC. Ia yakin performanya akan meningkat seiring meningkatnya kekompakan tim. Apa yang saya tunjukkan dalam perpanjangan waktu harus saya bawa ke setiap pertandingan agar segera kembali ke posisi starter. Tambah pemain kelahiran Dordrecht ini, Verdong tetap optimis bahwa dengan penampilan konsisten dan kerjasama yang baik bersama rekan-rekan setimnya, ia akan segera kembali mengamankan posisinya sebagai starter di NEC Nijmegen. Tidjani Raiders bangga berdarah Indonesia. Tidjani Raiders saat ini menjadi salah satu pilar lini tengah timnas Belanda. Walau memilih untuk membela Belanda, Raiders tak melupakan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Dengan bangga, ia mengakui asal-usulnya dari pihak sang ibu yang berasal dari Indonesia. Hal ini diungkapkan Raiders dalam wawancaranya dengan FIFA, di mana ia menyatakan merasa terhubung erat dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Dukungan dari penggemar Indonesia adalah sesuatu yang sangat berarti baginya. Performa cemerlang Raiders bersama AS Alkmaar dan AC Milan menarik perhatian timnas Belanda, dan pada September 2023, ia menjalani debutnya untuk tim Oranje. Hingga kini, pemain 25 tahun itu telah tampil dalam 19 pertandingan dan mencetak 3 gol untuk Belanda. Namun, sebelum bergabung dengan Belanda, Raiders sempat jadi incaran naturalisasi untuk timnas Indonesia yang memungkinkan dirinya membela skuad Garuda. Menariknya, sang adik, Eliano Raiders, justru memilih untuk membela timnas Indonesia. Bagi Tidjani, ini adalah hal yang sangat unik.
Sungguh istimewa melihat adik saya bermain untuk Indonesia. Kami tumbuh besar bermain bola bersama, dan sekarang berada di jalur berbeda di panggung internasional. Ini pengalaman luar biasa, ujar Tijjani. Kisah ini menggambarkan hubungan yang indah antara saudara, bahkan dengan perbedaan pilihan mereka di kancah sepak bola internasional. Tidak menutup kemungkinan di masa depan, keduanya akan saling berhadapan saat Belanda bertemu Indonesia. Hubner dan Ahmad pulih, Jai Idzes siap bergabung ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia, memberikan kabar menggembirakan mengenai kondisi para pemain pilar yang sebelumnya sempat absen akibat cedera. Sumarji mengonfirmasi bahwa dua bek andalan Timnas, Justin Hubner dan Jordi Amat, kini telah pulih dari cedera dan siap kembali memperkuat skuad Merah Putih. Hubner, bek berusia 21 tahun, sempat absen dalam dua laga sebelumnya melawan Bahrain dan Cina, sementara Amat hanya tampil sebagian dalam laga kontra Bahrain sebelum harus ditarik keluar di babak kedua akibat cedera. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga akan mendapatkan suntikan tenaga tambahan dengan bergabungnya Jai Idzes, pemain Venezia asal Belanda, yang dipastikan akan hadir dalam pertandingan penting ini. Idzes absen dalam laga Venezia melawan Udinese pada 30 Oktober 2024 lalu karena alasan keluarga, namun dipastikan akan bergabung dengan Timnas untuk persiapan melawan Jepang dan Arab Saudi. Jai Idzes akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Untuk Justin Hubner dan Jordi Amat sudah pulih dari cedera, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia rencananya akan memanggil 29 pemain, tanpa adanya pemain baru, untuk berkumpul pada 10 November 2024 mendatang. Mari kita dukung Garuda untuk tampil maksimal di laga krusial ini.